tadi kita sudah berdebat-debat sama Koci soal ranking pemain U23 ya kan? Yang sekarang kita mau menampung aspirasi kalian para fans Grombol yang sudah nitip-nitip pertanyaan buat Koci. Kita bacain ya kan? Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa follow Grombol di TikTok dan YouTube. Ya. Dan juga ada Hakim Garis and Partner. Let's go. Let's go, kita mulai. Ya. Nih Coach, ini ada 11 pertanyaan nih Coach. Seru-seru pertanyaannya. Yang pertama dari Instagram. Yang nanya namanya Rifan Ilham. Pertanyaannya nih Coach, kenapa sih Coach benci banget sama Mourinho? Tuh Coach, gue nggak benci karena gini. Mourinho itu digaji gede. Oke. Dan untuk gue sepak bola itu harus punya unsur entertainment. Jelas Mourinho ada. Bahwa menang apa mbak entertainmentnya Mourinho? Di luar lapangan. Dia di luar lapangan kan kita. Personalitinya iya, personalitinya dia iya. cuma hebat personal branding, Itu doang. Tapi dia itu seorang yang apa ya, yang tidak sportif, yang suka melintir dan sering kali dikit-dikit salahin wasit. Jadi dia itu nggak sportif untuk gue. Oke. Dia sering melintir kasus di mana timnya main jelek, salahkan orang lain. Iya. Kayak begitulah. Ya. Jago dia cyber Coach. Jago dia. Dia jago cyber, betul. Dan dia menganggap sepak bola itu yang penting menang. Dan gue paling benci orang-orang kayak gitu, termasuk Allegri. Mampus juga. Di samping dia prestasinya di dunia sepak bola yang mentereng 2 kali sekali treble sama Inter Milan segala macam. Membawa Porto. Itu kan hasil dari pikiran membawa yang Chelsea menang. 50 tahun gak juara Coach. Wih, ya ngaruh. Ya sama aja Leverkusen juara seumur hidup 100 tahun lebih nggak pernah juara juga. Jadi apakah itu? Prinsipnya berarti. Kalau lu lihat pemain-pemain Porto itu ada pemain bagus semua. Cuman karena nggak ada sosmed belum dikenal. Padahal habis Porto kan kemana-mana juga. Carvalho, Deco. Sama kayak kembali ke Louis van Gaal hebat karena bawa Ajax juara Champions League di zamannya Edgar Davids dan lain nggak kenal. Itu udah pemain hebat semua. Cuman Seedorf abis itu kan pada kabur. Bukan berarti mereka cabut pada saat Ajax menang. Mereka udah bagus pada saat Ajax di situ kan. Ya sama aja ceritanya. Tapi kemarin gue nanya sama fans Arsenal Coach. Lu mendingan main bagus apa nggak juara? Apa main jelek tapi juara? Kebanyakan tetap ngomong juara. Ini pertanyaan salah. Kenapa lu tidak bisa main bagus dan juara? Susah lah Coach. Nggak bisa. Justru yang susah itu adalah target untuk klub sebesar Arsenal. Tapi kalau nggak bisa itu minimal yang mana? Lu cari pelatih yang bisa melakukan itu. Karena Mourinho bisa memberikan piala walaupun mainnya. Iya. Itu dia. Ya terbukti setelah di Madrid dia nggak berikan apa-apa juga. Ya kalau dia kada luar salah sekarang. Kalau lu di MU dibilang hebat treble Piala Ciki, ya kocak aja untuk klub sebesar MU. Roma Conference League Coach. Ya elah Conference League. Lawannya PAOK. Ya levelnya Roma dong. PAOK lawannya. Roma itu tuh gue klub besar loh. Iya klubnya besar tapi pemainnya hari ini Coach. Enggak, lalu lihat semenjak dipecat cuma 2 kali kalah lawan Inter sama lawan Bologna. Sama De Rossi lebih bagus. Ayo. Tapi menurut gue gini sih. Tapi menurut gue memang ada 2 versi Mourinho Coach. Ada Mourinho Prime sepak bola modern sebelum eranya Pep 2010 itu dia bagus banget. Tapi pasca modern dia ketinggalan. Iya. Gitu. Tapi Coach sepakat kalau dia awal-awal muncul emang jago. Iyalah. Dia nggak jago, cuman dia nggak ada Ayolah, tekanan. Coach. Masa nggak ada tekan? Masuk Liga Inggris MU sama Wenger, Iya Coach. sama Wenger gimana Coach? SAF sama Wenger loh Coach itu Coach. Sekali lagi setelah di Inter dia tuh nggak. Ya, iya benar tadi timeline-nya. 10. Makanya kan gue bilang awal-awal muncul 2004. Sebelum Pep dia bagus. Berarti bagus kan Coach? Pertanyaannya. Ayo dong ngomong bagus dong Coach. Lu lihat skuadnya lah di zamannya dia. Ya Allah. Di Chelsea. Tapi skuad Internya jelek loh Coach. Semua bangkotan tua-tua semua itu. Emang tua nggak bagus? Bukan, maksudnya pemain-pemain yang udah habis, Snyder, Eto'o. Dia main parkir bis doang, ngincer counter Iya doang. apa salahnya Coach? Nggak entertain. Dan kalau Inter mengaku, untuk gue Inter adalah klub besar, nggak layak main kayak begitu. Iya. Dan kalau lu main kayak begitu, lu nggak akan long lasting. Dan terbukti berapa tahun pecat. Yes. Nah kalau lu lihat Klopp sama Pep bisa bertahan lama. Ini kalau Klopp nggak mau mundur aja, dia masih di Liverpool dan dia perform. Ya kenapa lu nggak bisa ambil filosofi kayak Pep dan Klopp, main bagus, Gue setuju. dan menang. Dia semenjak sepak bola modern muncul, dia ketinggalan.
Gue setuju. Expired ya. Expired ya. Iya. Udah Oke. habis deh. Setuju. Ya. Oke. Jadi bukan karena gue benci, karena dia tidak mempromosikan sepak bola Iya. untuk ke worldwide. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Dari TikTok. Namanya Manchester United 1924. Pertanyaannya gini, Norak ya Coach. coach ya. Coach, kalau klub lo hilang, Utrecht, Barca, Arsenal, lu kira-kira bela klub apa? Enggak bela. Satu aja coach. Satu aja. Satu aja. Chelsea Football Club. Enggak, gue itu gini ya. Gue itu suka klub soccer, sorry. Gue itu suka pelatih kayak Pep dan Klopp. Ya. Jadi kalau seandainya Klopp, kita berandai-andai ya, Klopp ke PSG, gue akan follow. Oke. Follow PSG. Oh, Tapi gue bukan oke, mendukung. oke. Oke. Sama kayak gue suka nonton City karena ada Pep. Oke. Ini semua fans Barcelona kayak gitu deh. Gue bukan pendukung. Oke. Tapi kalau dibilang gini, di Indonesia ini orang mendukung klub karena trofi. Ya. Gue dukung Arsenal itu tahun 90-an. Di mana di zaman itu MU sama Liverpool Enggak dong, Coach. Trofi. 90-an Arsenal MU bersaing terus. bersaing, tapi trofinya lebih banyak Liverpool Lebih baik MU. Oh, Blackburn. dan Iya, MU. iya. Bukan Arsenal. Tapi kenapa gue dukung Arsenal? Karena gue nggak peduli dengan trofi. Karena lu kalau FC Utrecht nggak pernah menang apa-apa. Ya, betul. Tapi Ya FC kan? Utrecht kan Utrecht kan kan ke sana kok. big story lo. Iya. Barcelona karena punya filosofi. Jadi untuk gue itu trofi itu adalah hasil akhir. Hasil akhir yang lo akan dapat kalau lo bermain bagus. Zaman dulu George Graham udah main anti mainstream. Ngerti nggak? Jadi apa yang lu dapat kalau lu bicara trofi-trofi, lu tinggal buka Google trofi yang banyak siapa, lu dukung itu aja. Madrid. Contoh Madrid. Ya kan? Ya kenapa lu dukung Chelsea? Trofi lu cuma dua trofi doang. Iya, iya. Champions League. Iya. Madrid ada 13 atau kalau nggak salah. 14. Iya kan? Nah, Betul, jadi bukan betul. masalah trofi. Nah, ini yang harus yang Nah, berarti sekiranya selain Utrecht, Barca, Arsenal, ada nggak klub yang sekiranya punya filosofi yang bisa menggait hati lu gitu? Karabak gitu coach. Ajax lah. Wah, mungkin. nggak mungkin. Ajax, tapi Ajax filosofi itu bukan, Coach? Betul. Tapi Oh, emang keras ya, Coach? Utrecht sama Ajax. Oh, keras. sekeras itu coach. Iya. Ini dia fotonya Coach Yasin di Amsterdam Arena. Begitu. Keren banget itu. Ya udah, kita lanjut karena nggak ada klubnya. nggak ada jawabannya. Nggak ada. Nggak ada. Tuh, yang nanya nggak ada tuh katanya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Instagram. Nama akunnya FG Azalil. Pertanyaannya gini, Coach. Coach, judi bola kan ada. Otomatis banyak pertandingan yang disetting dong. Menurut lu bener nggak? Gue itu pernah riset. Gue dulu penjudi berat. Kita 12-13 tahun yang lalu gue berhenti. Ya. Karena gue baca report dari Interpol, ada yang disetting. Jadi setahun itu ada sekitar 400 match yang berbau match fixing. Oke. Hanya berbau. Kenapa mereka dari tahu? Jadi betting company itu punya algoritma. Jadi certain match, whatever matchnya, mereka tahu. Oh, yang main ini kira-kira, let's say perputarannya 10 juta pounds. Ya. Untuk match ini 20 Volumenya juta pounds. gede ya. Volumenya itu. Kalau mendadak match yang diperkirakan betting diperkirakan algoritma itu 10 juta, mendadak ada 40 juta yang main. Artinya Jadi ada red flag tuh. Ada main ya? berbau match Iya, fixing. iya, Oke, dan mereka wajib melaporkan ke Interpol. Tapi kalau sorry gue potong coach. Itu yang liga-liganya itu liga-liga yang Nah, besar atau ini bukan? mau gue jelaskan. Ya, Oke. ya, oke. Nah, rata-rata itu di rata-rata divisi 2. Oh. Divisi 2 apa coach? Iya. Divisi 2 apa? Divisi 2 di Eropa Oke, Timur, oke. terus Eropa Utara Oke. sama Eropa Selatan yang ke kanan, daerah Iya, daerahnya Yunani. Albania. Albania Sana kayak itu, gitu-gitu. aha. Itu banyak. Turki. Oke. Pantes. Turki. Habis duit gua. Nah, habis itu ya Astagfirullahaladzim. gue berhenti judi karena Oke. untuk gue judi itu fun ya. Kalau ternyata Jadi diatur jadi nggak sometimes fun you win, gitu. sometimes kalau Iya. diatur udah nggak fun. Nah, pertanyaan gue gini, Coach. Ini match fixingnya yang diatur timnya apa yang bermain pemainnya? Oh, macam-macam. Oh, ada yang Macam-macam. timnya, ada yang pemainnya. Ada wasitnya. Oke. Gitu. Jadi setelah itu gue nggak gue berhenti dan gue happy gue berhenti. Iya, Karena dong. gue nggak merasa ditipu. Betul. Betul. Sepak bola should be fun. Gue lupa ada bahkan kayak kalau nggak salah Tonali apa Tony. Tonali, lupa. dua-duanya itu. Tonali sama Tony Tony. juga. Pokoknya ada Tony yang juga. sengaja kartu kuning Oh, itu di menit Tonali. segini. Itu Tonali. Tonali ya? Iya, dia naruh dirinya sendiri. IPL aja Iya. kena apa Liga Italia Tapi dulu. kan itu Iya. kan
kesadaran Nggak, diri itu di pemainnya. Itali. Itu nggak di IPL, itu di Itali. Di Itali. Cuman Itali itu kan punya reputasi yang sangat buruk. Betul. Ya, Iya. kalau kita bicara soal match fixing ya. Iya. Juve aja 2 kali Calciopoli. kena. Betul. Liga 2 tuh coach menit 90 fix gol tuh. Fix Bari, Como. Udahlah berhenti aja Oke. lah, nggak boleh lu main-main kayak Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Instagram nih coach. Nama akunnya Matsirsa. Nah pertanyaannya gini, 3 fans klub bola yang menurut coach paling kardus Di Inggris. di Indonesia. Enggak, maksudnya di fans Indonesia Eropa gua lah. nggak tahu. Ya, tapi fans klub yang menurut lo Oh, iya, kardus-kardus oke. nih. MU sih. Kardus. Jelas, Oh, itu iya. pasti. All time itu. 2 Liverpool. Kenapa? Kedua Liverpool. Karena jumlahnya paling banyak MU sama Liverpool. Di Indonesia coach masa Liverpool banyak. Jadi lebih berisik. Banyak. Oh banyak. Oh iya. Oh, di tahunan kita jarang. Enggak, emang mereka lebih oldies kalau Liverpool. Oh, ya. Lebih oldies. Ketiga Madrid. Madrid kardus. Nah, Madrid. Karena jumlahnya banyak juga. Berisik Iya ya coach. Bocil-bocil biasanya, bocil-bocil. Bocil-bocil lah. Validasi. Bener bocil-bocil. Coach Yang taunya cuman Ronaldo. trofi. Karena Iya, sepak iya. bola itu terlalu indah untuk dinilai dari trofi. Iya, iya. Itulah kenapa gue bikin Just Talk untuk mengedukasi mereka. Itu Tapi dia. coach tidak mengedukasi fans dari Barca itu sendiri coach. Filosofi. Apa sih Kita punya filosofi? filosofi. Fans Barca didukung sama filosofi. Tapi kan berisik Coach banget. Barca pasca Messi juga berisik coach. Berisik banget coach. Wah isi anak kecil semua. Messi. Tapi setahu gue nggak terlalu banyak. Nggak Oh, terlalu. banyak, coach. bocil-bocil. Udah humble sejak Wijnaldum ngegolin. Oh iya iya. Oh, Udah iya. humble. Anfield ya. Udah Sebelum enggak. Wijnaldum. Oke kita ke next question ya. Ini dari Telegram grupnya Grombol Family di Telegram. Buat nih. yang belum join, Grup. join Join lah. ya. Nih, ini ada nanya namanya Putra Tomo. Coach, pendapat lu soal progres Indonesia dari dulu hingga saat ini? Wah seru nih. Timnas. Sepak bola. Ya, Let's go bola. Timnas. Gini, gue itu paling nggak suka kan sepak bola itu dinilai dengan data. Ya. Oke. Dan wartawan termasuk teman-teman gue itu selalu bilang, ya Indonesia nggak pernah menang 10 kali ketemu. Siapa itu coach yang ngomong coach? Semua wartawan. Oh. Karena mengandalkan data kan. Ya. Dan kalau kita bicara data, lu nggak bisa didiskusikan. Yes. End of discussion karena itu benar semua. Ya. Betul. Tapi itu tidak memberikan gambaran berkembangnya sepak bola. Yes. Oke. Contoh yang tadi gue off air jelaskan. Oh coach gimana kita bisa menang nggak lawan Australia? Kita nggak pernah menang, mereka bla 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 bla. Nah itu kan dulu. Kita masuk ke era Sintayong di mana progres jelas kelihatan. Betul. Jadi nggak bisa dibandingkan dulu dari sisi permainan pun juga berbeda. Nah kalau soal perkembangannya gimana? Ya luar biasa. Sepakat. Bener-bener luar biasa. Nggak usah dari jumlah gol menang, dari permainan Iya, aja. setuju. Lawan Jordan Dulu gue passing-passingannya. masih inget nontonnya buset dah dikit-dikit Long ball. gue pusing nontonnya. Iya. Sampai kan gue bilang kenapa gue nggak nonton Liga 1 karena nggak menarik untuk gue. Setuju. Gue nonton bola itu harus menarik dan di bawah Sintayong it goes ups and down kan gue ngikutin proses-prosesnya. Yes. Itu jauh lebih menarik. Ya, berarti kita menuju yang lebih baik ya coach sekarang ya. Pasti. Oh iya jelas. Jelas ya. Nah, ini nyambung nih coach. Ada lagi pertanyaan nih dari Let's Go John. Bukan, dari Let's Go John. Dari Instagram juga. 3 pemain terbaik timnas sekarang. Sekarang 3 yang paling top. Mungkin lu juga bisa ngasih. senior. Iya, Boleh, sekarang senior. Senior mau 2-3 beda-beda dikit lah kan? Beda-beda Iya, dikit. Iya, beda-beda beda-beda dikit. dikit. Soalnya satu Iya. generasi Iya. kan. Hubner, Hubner masuk. Tom Haye. Haye. Haye yang Heranvin ya? Ya. Ya. Iya sih. Center back juga ya? Enggak, CM. Pirlo. CM. Pirlo. Oh, oke. Sama ya sama Itses sih walaupun dia Itses. ya, Ya. walaupun dia baru gabung Iya, ya. iya. Tapi kelihatan Betul. this guy Kualitasnya beda. Different ya? level ya sama yang lain. Distinctive. different level. Ya 3 Lu, pemain. Jon? Kalau gue Tom Haye, Oke. Hopner, Rizky Ridho. Rizky Ridho. Ya. Kalau gue gak mau masukin Tom Haye sama Jay-Z karena baru main sekali ya. Oke. Boleh. Jadi Hubner, Rizky Ridho, Marcelino. Marcelino bagus. Marcelino. Bagus nggak coach? Marcelino coach. Enggak kurang. Kurang. Masa sih coach? Terlalu banyak bikin Dribbling masih salah. sudah ya. Dribbling Ya, nggak ya, jelas. Tapi ini pemain punya bakat. Tapi untuk di Indonesia, di pemain muda kan? Indonesia di top Muda. ya. Iya, top ya, menurut untuk gua. pemain Iya, yang bisa. lokal Yang dia lokal. top. Ya. Ya. Oke, mantap. Yuk kita ke next question ya. Boleh. Ini dari Instagram. Nama akunnya Super Sasa. Era Pep sama klub kan udah selesai nih coach. Ya. Kira-kira siapa sih kandidat nama-nama besar yang bisa menjadi pesaing? Arteta lah. Sabi.
Sabi. Sabi gue lihat dia bisa. Dia itu dulu waktu jadi pemain sama gesturnya, gerakan, caranya itu mirip banget sama Pep. Ya. Oh gitu. Dan sangat tenang loh. Xabi itu dingin banget. Bayangin satu tim, satu stadion bisa lompat-lompat tim. Dan dia dengan diam aja. As a midfielder juga ya. Yeah. Pep juga midfielder. Jadi makro understandingnya itu bagus banget. Lampard kurang tapi ya. Lampard kurang. Pemain Inggris itu overrated semua. Iya betul. Pelatih apalagi coach ya. As a Pemain sih coach, enggak. not as a player ya, as a coach. Loh coach, data membuktikan selama era Premier League belum ada pelatih Inggris yang memenangkan Premier League. Belum ada. Coach. Iya. Tapi Xavi coach? Safi ke laut aja. Maksudnya kan dia gelandang juga, dia punya filosofi Barcelona, tapi kenapa gagal gitu? Kenapa? Banyak gelandang yang gagal juga. Kayak Seedorf, Gattuso itu kan banyak yang gagal. Iya sih. Jadi berarti hanya Xabi Alonso kata coach. Pada saat ini iya, mungkin Nagelsmann ya. Arteta nggak masuk coach? Enggak lah, please. Kenapa sih coach? Arteta coach? Dia ngebawa Arsenal sejauh ini loh. Yang kalian nilai itu hanya di lapangan. Kalian tidak menilai, which is untuk gue tanggung jawab pelatih, yaitu pembelian pemain. Arteta udah 4 tahun loh beli pemain sampah kayak apa. Tapi kan bukannya karena dia tidak disupport sama manajemen. Enggak, dia belanja banyak. Justru itu Rice 100 juta. Justru setelah Mislintat sama Sanlehi dipecat, Rice kan baru musim ini. Dia punya era Edu ya. Dia punya veto. Kalau dia nggak mau, dia nggak beli. Lu beli Kiwior, Lokonga, Tavares, Fabio Vieira, pertahankan Ketia, El Neni, Cedric, Nicolas Pepe. Enggak, Pepe itu Sanley yang beli. Oh gitu. Ya, lu nggak ngerti bola, lu nggak bisa ngelihat pemain. Justru itulah hebatnya Jurgen Klopp dan Pep. Hampir semua pemain yang dia beli, dia bisa jual mahal. Nah, betul. Pemain Arsenal mana yang dijual mahal? Iya. Pemain Klopp yang jelek-jelek dia bisa maintain jadi bagus atau lebih bagus lagi. Ya. Palmer 40 dijual Pep. Iya. Ya kan Chelsea-nya goblok beli. Ya Allah, kena lagi deh. Tapi Arsenal dulu terkenal akademinya, sekarang belum ada bintang-bintang baru ya. Gak ada. Itu kan dulu, makanya bandingin dulu. Ya kalau kembali lagi itu salah Arteta. Makanya dari awal gue nggak pernah bilang gue pro Arteta. Sampai hari ini? Sampai detik ini. Walaupun dia gue Arteta dipecat, gue mah happy. Nah ini nyambung nih, coach, nyambung dari pertanyaan dari orang namanya God Mudrik di Telegram group Grumble Family. Coach kan dari dulu selalu bilang Arteta out. Nah setelah lihat progres Arsenal yang sekarang, apakah Coach menerima Arteta sebagai pelatih Arsenal seterusnya atau tetap dengan statementnya yaitu Arteta out? Title contender loh coach. 2 musim terakhir. Ya so what? Wow. Lu kalau gini, orang tidak lihat dibanding kompetitornya Liverpool dan City. Berapa pemain penting Arsenal yang cedera? Wah dikit. Itu gue setuju. Gue selalu ngomong tuh sama Dodi sama semua. Jadi lu beruntung. Lu tarik keluar deh. Saka Odegaard. Pas Arsenal unggul lawan West Ham 0-6, pas 4-0 atau lawan siapa yang menang gede-gede itulah. Kan ditarik semua itu yang penting-penting. Rice, Odegaard, Saka masukilah tusuk gigi. Vieira. Ketia kan masuk. Mainnya beda. Amburadul kan mainnya. Iya. Berarti karena beruntung. Beruntung aja. Pemain penting. Gak usah 3 pemain aja. Saka, Odegaard, Liverpool segambreng cedera. MU lagi setahun cedera mulu. Chelsea kan? juga Chelsea. City nggak Kevin De Bruyne berkali-kali dan kehilangan Gundogan, kehilangan Mahrez. Iya betul. Tetap rank 1. Bayangkan Arsenal tanpa Saka, Odegaard. Iya. Bayangkan. Saliba. Ini kan tugas pelatih untuk lu punya pelapis. Lu bisa beli sampahnya City kayak Sinchenko sama Gapsus dengan harga 2 kali 40 kan atau hampir 100. Mungkin dia beli mentalitas kali coach. Mentalitas apa yang ditunjukkan? Ya kan makanya juara sama Enggak, City. dia nggak bisa ngelihat pemain. That's the whole point. Dan untuk gue pelatih atau keakraban dia sama subjektif aja dia mungkin akrab. Enggak boleh dong, lu harus profesional. Oke. Berarti progres Arsenal yang sejauh ini nggak membuka. Dia bagus dari sisi permainan. Ya. Dia punya satu sistem, dia beli pemain yang bisa beradaptasi. Cuman lu menilai itu kan pelatih itu nggak bisa nilai dari situ. Itulah hebatnya Mourinho dan Ancelotti, lebih ke man management. Yes. Itu gua akui. Tapi dari sisi tactical jelek, biasa banget. Biasalah nggak jelek, biasa banget. Yeah. Nah kalau lu bicara pelatih yang bisa ngelihat pemain, manajemen bagus, strategi bagus, ya sisanya cuman
pada saat ini yang top cuma 2, ya Pep sama Klopp. Yes. Ya, belum ada lawan. Oke, kita ke next question. Ini dari Instagram nih. Nama akunnya Justice for Mudrik. Aduh ya Allah. Coach, misal lu dapet job Ya. dari PL, dari Premier League, nge-interview Mudrik, lu mau gak? Ya tergantung duitnya. Andai kata coach, Kalau duitnya duit kenceng, cocok, ya, duit cocok, semua cocok. gua ambil. Oh, tetap ambil. Iya. Apa yang lu Betul. lakuin di sana coach? Gua akan tanya kenapa lu katrok. Kenapa lu lebih fokus ke Instagram, ke Iya sih, sosmed? kalau itu iya sih. Kenapa lu tiap kali lu cetak gol lu posting karena lu jarang cetak gol atau Iya gua habisin Tapi itu pemain Mudrik. zaman sekarang tuh Iya parah lagi. sih, Coach. Iya, itu Nggak gua habisin fokus. itu Mudrik. Jadi kita mungkin ngelihat banyak potensi wasted potential gitu karena Iya. nggak fokus. Tapi mungkin Betul. faktornya sosial media sih, sosial Nggak, media. Enggak. Faktornya adalah kebijakan dari klub. Pep di ruang ganti wifi matiin. Iya, Mungkin sebenarnya tim-tim lain juga melakukan hal itu kali coach. Chelsea kayak juga kemarin, mungkin ya. kayak kemarin John, Chelsea kalah semifinal, Thiago Silva nangis-nangis. Madueke ketawa-tawa sama Grilis. Waduh, Nah, itulah kenceng gen kepala. Z zaman sekarang lah. Aduh kena gue. Kacau. Kena gue. Susah lah. Nih coach, terakhir coach. Ini dari kita pertanyaannya ya. Oke. Boleh. Apa tanggapan coach setelah ketemu sama anak-anak gerombol dan tahulah ada gerombol? Gue gitu. sih gini ya. Pasaran gini, gue ini kan profesional pandit. Yes. Dalam arti hidup gue full time dari pandit. Betul. Dan followers gue itu 80% lebih itu Gen Z. Oke. Ya. Memang cocok dengan gaya gue di usia 56 tahun. Ya. Jadi gue harus bisa adaptasi dengan anak-anak muda. Dan dari dulu gue suka membantu anak muda yang ambisius, yang pengen maju. Dan selalu gue bantu. Sebelum gue aktif di sosmed, sebelum apa, itu selalu gue bantu. Selalu gue kasih masukan. Karena gue tidak pengen anak-anak muda ini melakukan kesalahan yang gue lakukan. Yes. Oke? Makanya gue share pengalaman. Iya. Kalau lu tetap melakukan kesalahan itu ya itu terserah lu, hidup lu. Tapi itu tanggung jawab gue sebagai yang lebih tua untuk men-share. Jadi gue tidak mendikte, gue tidak mengatur kalian hidup kayak gimana. Gue hanya membagi pengalaman. Ya. Terserah lu bisa terima atau tidak. Ya. Nah, kalian ini juga pas kita ketemu ya kalian gue lihat anak-anak muda yang ambisius semua. Ya. Tapi gue juga melihat ya kalian melakukan yang gue dulu lakukan juga, kesalahan-kesalahan yang sama. Which is it's okay. Dalam arti kan jam terbang hidup lu masih cetek semua. Betul. Dan lu harus bikin kesalahan untuk belajar. Ya. Tapi jangan melakukan kesalahan yang fatal. Kita kapan mikir kedatangan Koci? Bayangin aja. Bener. Tiba-tiba Koci mau gitu, bersedia gitu loh, ngeluangin waktu itu, kita terharu banget. Betul. Ya. Betul. Ya, Ya benar, gitu Coach. Kak. Ya karena gue pengen anak muda itu maju. Itu Jadi kan sepak bola media bola Indonesia nih gimana coach? katro. Katro. Iya. Anjir. Jadi gerombol jadi Katro tambah juga ya? katro atau gimana nih? Media enggak justru lu jangan ngikutin media massa. Oke. Lu harus tahu kenapa gue bilang terlalu banyak main data. Oke. Itu tidak memberikan gambaran yang apa yang terjadi dengan data. Makanya gue suka kalau siaran di DP terutama sama Haryang sama Virsi, mereka selalu keluar dengan data, selalu gue sikat. Gak Gitu. pakai lah datanya coach ya. Subjektif aja nggak apa-apa. Ya, lu nonton boleh, lu harus nonton dulu baru lu lihat datanya ini sesuai atau enggak. Iya. Iya, iya, iya. Kan karena terlalu banyak data, banyak orang nggak nonton mengandalkan data. Ya ini tim bagus karena 20 shots. Fuck you lah 20 shots. 20 shots kayak apa, ngerti nggak lo? Shot on target itu kan gue shooting pelan ke arah kiper dianggap shot on target. Oh iya, Ya, setuju, betul. setuju. Gue shooting bahaya kena 1 mili keluar di luar tiang Off target. dibilang off target, padahal itu jauh lebih berbahaya. Betul. Asis juga gitu. Asis juga Semeter gitu. jadi asis. Iya. Lu nggak ngapa-ngapain atau corner kick Kena lempar ke badan. gerombolan Iya. ke 20 orang tiba-tiba gol dibilang asis apa Kayak Busquets ke Messi cuman begitu doang dibilang Iya. asis. Iya iya benar Nah, benar. Ya. Lu sekarang bahas soal Busquets, zamannya Busquets dengan Xavi Iniesta. Itu akurasi passingnya Busquets lebih tinggi daripada Xavi. Ya kan lucu. 93%. Iya. Selalu. Iya. Nah, Selalu. ya kenapa ya passingnya cuma 2 Pendek. meter? Iya. Ngerti nggak? Sementara Xavi kasih true pass yang Nyampe ke kaki. jauh Iya, yang iya. bahaya. Dihitung sama dengan lu passing semeter. Iya, iya. Jadi sehebat Bisa. apa itu kan data? dulu benar-benar itu data karena baseball dulu kan, Moneyball tuh Iya. gitu-gitu kan. Itulah dibawa Iya. dari Amerika.
Makanya lu harus punya karakter untuk berani melawan itu. Justin ngetop karena Justin punya karakter. Berani ngelawan mainstream itu. Semangat aja. Semangat. Orang mau bully gue rasa gue pandit paling banyak dibully. That's okay. Tapi yang ngebully gue lama-lama setelah berapa tahun, oh ya ternyata Coach Justin bener ya. Benar. Boleh satu pertanyaan lagi gak? Boleh, silakan. Gue cukup mengikuti Coach Justin, terutama soal prediksi-prediksian, Coach. Gue ngeliat semua prediksi lo kemarin di Champions League semifinal. Salah. Betul. Gimana pendapat lo, Coach? Ya, ini menunjukkan bahwa gue manusia. Bahwa prediksi nggak bisa di banyak plot twist. Kalau Barca nggak dapat kartu merah, diinjek-injek itu. Setuju, Coach. Setuju. Kan? But that's football. Nggak ada salahnya. That is football. Dan indahnya itu unpredictable-nya yang indah. Iya. Maka dari itu jangan main judi. Bukan gue main judi. Jangan main parlay. Jangan main parlay lo. Koci. Lo jangan main parlay lo. Karena sepak bola itu nggak bisa diprediksi. Betul, saya sepakat. Saya orang yang paling menolak parlay-parleyan kayak gini nih. Pernah dengar nggak lu bandar yang bangkrut? Nggak. Yang ada pemain bangkrut. Bandar untung Nggak mulu. ada bandar bangkrut. Jangan framing gue dulu dong. Jangan di sini dong. Gila. Penjudi. Koci, udah tutup aja bang. Udah. Ya udah. Gitu. Ya. Nih buat teman-teman Gromboys yang suka banget sama Grombol, alhamdulillah nih kita kedatangan Koci. Mudah-mudahan di lain waktu ya Coach bisa ketemu lagi ke sini ya. Kebetulan secara geografis nggak terlalu jauh ya. Nggak terlalu Itu jauh. penting itu. Iya, itu penting. Ya udah itu aja. Itu aja. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa kita besarkan terus pojok debat. go. Kita doakan Koci selalu sukses, lancar, tidak ada masalah, ya Sehat kan? selalu. Dan juga Hakim Garis and Partners selalu setia bersama Grombol. Oke. Follow di semua akun kita. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Let's go. Let's go. Thank you, Coach. Thank you.